Salam, ketemu lagi dengan saya TPJ. Materi kita lanjutkan pada hari ini ke jenis perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi kimia itu bergantung kepada keadaan fisik atau wujud dari zat yang terlibat dalam suatu reaksi tersebut, juga suhu serta tekanannya. Perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi standar itu disebut sebagai perubahan entalpi standar yang dilambangkan dengan delta H0. Keadaan standar itu ialah suatu keadaan yang diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Satuan perubahan entalpi standar itu yang digunakan adalah kilojoule per mol. Ya, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis perubahan entalpi standar. Ada 4 jenis perubahan entalpi standar, yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar disimbolkan dengan delta H0. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi peruraian standar disimbolkan delta HD0. Kemudian yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar disimbolkan delta HC0. Dan yang keempat adalah perubahan entalpi pelarutan standar atau disimbolkan dengan delta H0. Sekarang kita bahas bagian yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta H0. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Perubahan entalpi pembentukan standar ialah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan setiap 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan stabil pada keadaan standar. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah dari unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan stabil. Hal ini kita kaitkan dengan waktu kita belajar di kelas 10 mengenai molekul unsur. Yang termasuk molekul unsur itu ada di sana kita bahas mengenai molekul diatomik. Yang termasuk molekul diatomik itu hanya ada 7, yaitu H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Maka selain molekul unsur tersebut, maka unsur pembentuk senyawa di sini kita harus buat berdiri sendiri, yaitu dalam wujud solid. Perhatikan contoh berikut. Pembentukan entalpi atau perubahan entalpi pembentukan standar dari 1 mol CH4. Bagaimana cara menuliskan reaksi pembentukan CH4? Nah, di situ CH4 adalah senyawa yang dibentuk. Berarti CH4 kita tuliskan sebagai produk atau kita tulis di sebelah kanan tanda panah. Lalu apa unsur pembentuk dari CH4 itu? Unsur pembentuknya ada 2, yaitu C dan H. C itu kita kaitkan dengan molekul diatomik tadi, dia tidak termasuk molekul diatomik, maka kita tuliskan berdiri sendiri atau kita tuliskanlah C dalam kurung solid. Sedangkan H itu ada pada molekul diatomik tadi, maka kita tuliskan dia harus dalam bentuk H2 gas. Maka reaksi pembentukan CH4 itu harus kita tulis C solid tambah H2 gas menghasilkan CH4 gas. Karena pengertian perubahan entalpi pembentukan standar tadi hanya berlaku bagi pembentukan 1 mol senyawa, maka CH4
yang kita tulis di sebelah kanan tanda panah itu mempunyai koefisien sebanyak 1. Maka yang kita ubah di sana supaya setara, karena H di sebelah kanan ada 4, di sebelah kiri baru 2, maka H2 itu harus kita buat koefisiennya 2. Maka reaksi pembentukan 1 mol CH4 itu adalah C solid tambah 2H2 gas menghasilkan CH4 gas. Lalu kita tuliskan di sebelah kanan reaksinya delta HF0 sama dengan minus 74,8 kJ per mol. Inilah persamaan termokimianya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tuliskan persamaan termokimia dari data berikut. A. Delta HF0 HgO solid sama dengan minus 90,8 kJ mol minus 1. B. Pembentukan 117 gram garam dapur NaCl membebaskan kalor sebesar 882 kJ. C. Pembentukan 5,6 liter gas CO2 pada STP melepas kalor sebesar 98,5 kJ. Ya, dari soal tadi maka kita jawablah bagian A. Kita tuliskan di sebelah kanan HgO solid. Kemudian apa unsur pembentuk dari HgO? Ada 2 unsurnya, yaitu Hg dan O. Ingat tadi Hg itu harus kita buat berdiri sendiri, kemudian sedangkan O itu harus dalam diatomik. Maka persamaan termokimianya kita tuliskan Hg liquid tambah O2 gas menghasilkan HgO solid. Lalu setarakan O-nya menjadi Hg liquid tambah setengah O2 gas menghasilkan HgO solid. Lalu di sebelah kanannya tuliskan delta H sama dengan minus 90,8 kJ. Lalu perhatikan soal bagian B. Pada bagian B tadi diketahui di situ massa NaCl sama dengan 117 gram. Kemudian pada soal itu dikatakan membebaskan kalor. Ingat, kalau membebaskan kalor berarti reaksinya adalah eksoterm. Berarti delta H-nya nanti bertanda negatif. Maka di situ kita cari dulu yang 117 gram NaCl itu sama dengan berapa mol. Karena untuk menuliskan persamaan termokimianya yang kita gunakan itu yang berlaku untuk 1 mol saja. Nah, di situ kita cari mol NaCl sama dengan gram NaCl per mR NaCl. Berarti sama dengan 117 per 58,5. Dari mana 58,5? Itu cari mR NaCl. Berarti rumusnya 1 kali ArNa tambah 1 kali ArCl. Kamu dapat nanti 58,5. Jadi mol NaCl sama dengan 117 per 58,5 itu sama dengan 2 mol. Artinya pada soal tadi pada pembentukan 2 mol NaCl dilepaskan kalor sebesar 882 kJ. Maka kita cari kalau untuk 2 mol tadi dilepaskan kalor sebanyak 882 kJ, untuk 1 mol dilepas kalor berapa? Berarti bagi 2 kan saja. Maka untuk pembentukan 1 mol NaCl dilepaskanlah atau dibebaskanlah kalor sebesar 882 dibagi 2 kJ. Berarti sama dengan 441 kJ. Atau kita tuliskan bahwa delta
H0 NaCl sama dengan 441 kJ. Maka persamaan termokimianya ditulis Na. Ya, lihat lagi NaCl apa unsur pembentuknya? Na dan Cl. Na itu tidak diatomik, maka kita tulis berdiri sendiri. Sedangkan Cl itu termasuk molekul diatomik, maka kita tulis selalu Cl2 gas. Maka reaksinya kita tulis persamaan termokimianya, maksud saya Na solid tambah Cl2 gas menghasilkan NaCl solid. Lalu setarakan menjadi Na solid tambah setengah Cl2 gas menjadi NaCl solid. Lalu bubuhi di sebelah kanan reaksi, delta H sama dengan minus. Kenapa minus? Ingat waktu belajar reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kalau dia eksoterm maka delta H-nya bertanda negatif. Maka jawabannya persamaan termokimianya adalah Na solid tambah setengah Cl2 gas menghasilkan NaCl solid, delta H sama dengan minus 411 kJ. Lalu untuk soal bagian C, ya, perbedaannya dengan bagian B, kalau C itu diketahui volume gas pada STP, tentu mencari molnya berbeda dengan bagian B. Ingat pelajaran kelas 10, mencari mol dari volume STP itu bagaimana? Yaitu volume STP sama dengan mol kali 22,4 liter. Berarti mencari mol, putar reaksinya. Maka mol CO2 sama dengan volume CO2 per 22,4 sama dengan 5,6 per 22,4, berarti sama dengan 0,25 mol. Artinya pada pembentukan 0,25 mol CO2, kalor dilepas sebesar 98,5 kJ. Maka untuk membuat persamaan termokimianya, cari dulu berapa kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol CO2. Nah, itu bisa kita cari dari bagikan dengan 0,25 mol. Berarti pada pembentukan 1 mol CO2, kalor yang dilepaskan sama dengan 98,5 dibagi 0,25 sama dengan 394 kJ. Lalu ditulislah persamaan termokimianya C solid tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas, lalu bubuhi delta H sama dengan negatif karena dia eksoterm, berarti negatif 394 kJ. Ya, kita lanjut ke jenis perubahan entalpi standar yang kedua, yaitu perubahan entalpi peruraian standar yang disimbolkan dengan delta HD0. Apa itu perubahan entalpi peruraian standar? Perubahan entalpi peruraian standar ialah perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian setiap 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi dari pengertian ini bisa kita katakan bahwa perubahan entalpi atau reaksi peruraian itu sebenarnya adalah merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi kalau tadi waktu kita membuat reaksi pembentukan, apa yang dibentuk itu yang kita tuliskan di sebelah kanan tanda panah atau sebagai produk. Maka kalau pada reaksi peruraian, apa yang diuraikan itu kita tulis di sebelah kiri atau berperan sebagai reaktan. Misalnya reaksi
peruraian CH4 ya. Kalau tadi reaksi pembentukan CH4-nya ada di sebelah kanan, maka pada peruraian di sini CH4-nya kita tulis di sebelah kiri. Lalu bagaimana menentukan zat-zat di sebelah kanan atau hasil peruraiannya? Sama caranya dengan reaksi pembentukan tadi. Cari unsurnya, unsur apa saja, lalu cari dalam keadaan stabil. Apakah dia diatomik atau bukan ya? Maka reaksi peruraian CH4 itu adalah CH4 gas terurai menjadi C solid tambah 2H2 gas. Lalu bubuhi delta HD0-nya sama dengan positif 74,8 kilojoule per mol. Perhatikan soalnya. Tuliskan persamaan termokimia dari penguraian 16 gram Fe2O3 solid memerlukan kalor sebesar 83,4 kilojoule. Yang pertama sekali kamu perhatikan di sini adalah memerlukan kalor. Berarti reaksi ini adalah reaksi endoter. Berarti delta H-nya nanti harus bertanda positif. Itu yang pertama. Lalu langkah kedua adalah yang 16 gram Fe2O3 itu kita cari terlebih dahulu itu sama dengan berapa mol. Dengan rumus gram per mr. Berarti mol Fe2O3 sama dengan gramnya per mr-nya. Berarti sama dengan 16 per 160. 160 itu kita cari dari mr Fe2O3 yaitu 2 kali air Fe tambah 3 kali air O. Kita dapat nanti 160. Maka mol Fe2O3 sama dengan 16 per 160 berarti sama dengan 0,1 mol. Artinya kalor yang diperlukan untuk menguraikan 0,1 mol Fe2O3 itu ada sebesar 83,4 kilojoule. Maka untuk peruraian 1 mol berapa? Berarti bagikan saja dengan 0,1 mol. Maka kalor yang diperlukan pada penguraian 1 mol Fe2O3 sama dengan 83,4 per 0,1 sama dengan 834 kilojoule. Atau kita katakanlah bahwa delta HD0 Fe2O3 sama dengan 834 kilojoule. Maka persamaan termokimianya kita tulis Fe2O3 solid terurai menjadi 2 Fe solid tambah 3 per 2 O2 gas. Dituliskan di sebelah kanannya delta H sama dengan 834 kilojoule. Oke, kita lanjut ke jenis perubahan entalpi standar bagian ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar yang disimbolkan dengan delta H0. Apa itu perubahan entalpi pembakaran standar? Perubahan entalpi pembakaran standar ialah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Yang namanya reaksi pembakaran berarti kita mereaksikan dengan gas oksigen ya. Apa saja yang dibakar berarti dia direaksikan dengan gas oksigen atau dengan O2. Contoh, reaksi pembakaran gas metana atau CH4. Berarti kita tuliskan reaksinya CH4 gas tambah 2O2 gas menjadi CO2 gas tambah 2H2O liquid. Dari mana reaksi ini kita tahu? Ini sudah kita bahas di kelas 10 yaitu mengenai hidrokarbon. Jadi tinggal sebenarnya kita bubuhi delta H-nya di sebelah kanan reaksinya. Jadi reaksi penulisan persamaan termokimia dari reaksi pembakaran 1 mol gas metana
itu kita buat CH4 gas tambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah 2H2O liquid delta HC0 sama dengan minus 890,4 kilojoule per mol. Apa artinya? Berarti pada pembakaran 1 mol gas CH4 itu dibebaskan kalor sebesar 890,4 kilojoule. Kenapa kita katakan dibebaskan? Karena delta H-nya di sini bertanda negatif. Berarti reaksi ini adalah reaksi eksoter. Perhatikan contoh soalnya. Tuliskan persamaan termokimia dari pembakaran 4,4 gram propana. Dibebaskan kalor sebesar 223 kilojoule jika air C sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Berarti propana itu apa rumus kimianya? C3H8. Berarti kalau dikatakan dibakar, maka kita reaksikan dengan O2. Maka reaksinya adalah C3H8 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Ingat propana itu harus 1 mol, berarti koefisiennya harus 1. Dari situlah patokannya kita setarakan reaksinya. Lalu 4,4 gram propana ini cari sama dengan berapa mol. Jadi 4,4 gram propana itu sama dengan 4,4 per mr propananya. Dapatlah nanti sama dengan sekian mol. Setelah dapat molnya, lalu untuk penulisan termokimianya cukup nanti kalori yang dibebaskan itu berapa, bagikan dengan mol yang kamu dapat itu. Itulah yang kamu tuliskan dalam persamaan termokimianya, yaitu C3H8 tambah gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas setarakan, lalu di sebelah kanannya delta H sama dengan minus 223 per molnya yang kamu dapatkan tadi. Ya, seperti itulah jawabannya. Lalu jenis perubahan entalpi standar yang keempat adalah perubahan entalpi pelarutan standar yang disimbolkan dengan delta H0, yaitu perubahan entalpi yang menyertai pelarutan 1 mol suatu zat menjadi larutan pada keadaan standar. Silahkan banyak berlatih soal supaya lebih paham. Terima kasih.